Selamat datang kembali. Anda mungkin sering ya kepikiran gimana sih caranya biar anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, apalagi di zaman serba instan kayak sekarang. Iya betul. Nah, hari ini kita mau coba bedah sama-sama ya intisari dari satu webinar yang menurut saya penting banget. Ini dari Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudrismen. Oh, yang temanya anak sehat orang tua hebat dengan makan bergizi itu ya? Persis. Sumber kita rekamannya langsung, lengkap ada paparan dari ahli gizi klinis, ada juga dokter anak spesialis nutrisi. Jadi komplit lah. Oke, jadi misi kita sekarang ini kita mau kasih Anda semacam rangkuman praktis gitu ya. Poin-poin penting dari diskusi pakar ini. Tips nutrisi anak yang harapannya bisa langsung dicoba. Siap, mari kita mulai. Siap. Jadi acara webinar itu sendiri tujuannya mulia ya. Mau ningkatin kesadaran soal gizi seimbang, terus membekali orang tua, sama bangun komunitas yang saling dukung. Tujuannya jangka panjang ya untuk generasi Indonesia Emas 2045. Dan di pembukaan itu Ibu Masmida Abdul Mufti juga menekankan pentingnya gizi seimbang. Kombinasi karbohidrat, protein, sayur buah, plus sumber kalsium. Ini buat keluarga sehat, generasi cerdas. Sempat disinggung juga ya soal program Senam Anak Indonesia Hebat. Iya, sebagai pendukungnya. Lah masuk ke materi nih. Salah satu yang menarik dari Dr. Maria Waras Cesaria Haryono, ahli gizi klinis, itu soal pergeseran paradigma. Pergeseran gimana tuh? Dari yang dulu kita kenal banget 4 sehat 5 sempurna, sekarang itu acuannya gizi seimbang. Ini perubahan mendasar loh. Menarik. Berarti kalau kita ngomong diet itu artinya bukan cuma buat nurunin berat badan aja dong? Tepat sekali. Diet di sini tuh artinya ngatur pola makan, disesuaikan sama kebutuhan unik tiap orang. Ya umur, tinggi, berat badan, kondisi kesehatan gitu. Oke. Dalam gizi seimbang ini, keseimbangannya tuh personal banget. Susu, misalnya nih, udah bukan penyempurna wajib, tapi jadi salah satu pilihan sumber protein atau kalsium aja. Bagus, tapi pilihan. Lalu apa aja nih elemen kuncinya gizi seimbang biar gampang diingat gitu? Gampangnya ada makro sama mikro. Makro itu ya karbohidrat, protein, lemak baik. Mikronya itu vitamin, mineral. Yang perlu diwaspadai apa? Nah, ini. Karbohidrat simple, kayak gula, tepung-tepungan putih itu, sama lemak jenuh. Itu perlu dibatasi. Oke, jadi karbohidrat kompleks kayak nasi merah, roti gandum gitu lebih bagus ya? Idealnya gitu. Terus serat juga penting banget dari buah, sayur. Naikinnya pelan-pelan aja ya, biar perutnya nggak kaget. Cairan juga jangan lupa ya. Betul. Dan satu lagi, hati-hati sama gula tersembunyi. Sering banget di makanan minuman kemasan. Nah itu dia, saya juga dengar Dokter Maria sempat lurusin mitos ya, soal durian sama minyak goreng itu. Iya, ini penting banget. Jadi ternyata durian sama semua minyak nabati itu sama sekali nggak mengandung kolesterol. Kolesterol itu adanya cuma di produk hewani. Wow, ini informasi baru buat banyak orang pasti. Terus gimana cara gampang terapinya sehari-hari? Konsep gizi seimbang ini. Ada cara praktisnya, namanya piring sehatku. Coba bayangin piring makan Anda. Setengahnya itu isi sayur sama buah warna-warni. Seperempatnya sumber protein, bisa hewan atau tumbuhan. Nah, seperempat lagi baru karbohidrat kompleks. Oh gitu pembagiannya ya? Intinya sih, bangun pola makan seimbang yang jadi gaya hidup. Bukan diet-dietan sesaat yang populer tapi nggak awet. Oke, jelas banget soal gizi seimbang. Nah, sekarang kita pindah ke fokus tumbuh kembang anak nih. Ini dari Dr. Yoga Deva ya, spesialis anak, nutrisi, dan metabolik. Kapan sih periode paling penting buat pertumbuhan anak? Ada yang namanya periode emas. Itu krusial banget. Mulai dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun pertama. Ini pondasi utama buat tinggi badan. Nanti ada lonjakan lagi pas remaja. Tapi nutrisi penting di semua fase kan ya? Pastinya, nutrisi bagus itu penting di setiap fase. Otak juga gitu. Berkembangnya pesat banget sampai remaja. Ada fakta menarik nih. Usia 5 tahun, otak itu bisa pakai sampai 50% total energi tubuh. Wow, pantesan nih anak-anak butuh energi banyak dan kadang remaja itu suka impulsif soal makanan. Bisa jadi itu salah satu penjelasannya. Nah, ada zat gizi spesifik nggak yang ditekankan dokter Yoga? Ada banget. Zat besi? Ini vital banget, terutama di 2 tahun pertama. Penting buat perkembangan otak, buat IQ. Sayangnya, di Indonesia, kekurangan zat besi pada ibu hamil dan anak tuh masih jadi masalah besar.
Aduh, sumber terbaiknya dari mana ya zat besi ini? Yang paling gampang diserap tubuh itu zat besi Heme, adanya di daging merah, hati ayam. Nah, fortifikasi MPASI, penambahan zat gizi di makanan pendamping ASI, itu juga ngebantu banget. Dokter yoga juga bilang nggak ada makanan super kan ya? Bener banget. Kuncinya itu variasi, kombinasi aja. Protein hewani, nabati, sayur, buah, ganti-ganti. Tiap makanan kan punya plus minusnya sendiri. Jadi jangan cuma andelin satu jenis. Oke, sangat jelas. Nah, dari diskusi webinar itu, ada tips praktis lain nggak? Misal nih, buat ngadepin anak susah makan sayur, gimana tuh? Ada beberapa tips. Mulai kenalin sayur dari kecil. Terus, kita sebagai orang tua jadi contoh. Ikut makan juga. Libatin anak pas nyiapin makanan. Itu bisa bantu. Dan yang penting, jangan maksa. Bikin suasana makan itu enjoy aja. Jangan jadi medan perang ya di meja makan. Haha, iya gitu kira-kira. Terus soal MSG atau micin nih, kan sering jadi kambing hitam. Nah, iya itu. Gimana menurut ahli? Ternyata, kalau pakainya wajar, moderat aja, MSG itu bukan musuh utama. Malah katanya bisa bantu ngurangin pemakaian garam dan bikin makanan sehat rasanya lebih enak buat anak. Yang lebih perlu diwaspadai itu garam berlebih sama makanan olahan tinggi sodium, kayak sosis, nugget gitu. Oke, jadi fokusnya ke garam dan makanan olahan ya. Terus kalau mau ngurangin yang instan sama manis-manis gimana? Susah kan itu? Ya, emang tantangan. Kalau anak masih kecil, paling efektif ya jangan nyetok di rumah. Kalau udah gedean atau remaja, kuranginya bertahap. Ajak mereka baca label nutrisi di kemasan, dan ya itu tadi, kita jadi contoh. Butuh waktu ya buat lidah adaptasi. Iya, perlu sabar. Bisa sekitar 3 bulanan katanya. Oh ya, jangan lupa juga tidur cukup sama aktivitas fisik. Itu penting banget buat konsentrasi, mood, metabolisme. Targetnya 150 menit seminggu lah aktivitas sedang. Baik, jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya itu pola makan gizi seimbang yang sesuai kebutuhan masing-masing, terus pentingnya zat besi di awal kehidupan, kekuatan variasi makanan, dan peran kita banget sebagai orang tua jadi contoh. Konsep piring sehatku itu bisa jadi panduan gampangnya. Betul. Nah, dari semua tips tadi nih, mungkin Anda bisa mulai pikirkan, perubahan kecil apa ya yang bisa dicoba minggu ini buat keluarga? Mungkin coba resep baru yang sayurnya lebih banyak, atau ganti satu aja minuman manis dengan air putih. Kecil tapi konsisten. Selain tips-tips praktis tadi, ada nggak sih pesan yang lebih luas gitu atau pemikiran penutup dari semangat webinar kemarin? Ada satu hal lagi yang menarik menurut saya. Webinar itu juga nunjukin peran lingkungan. Ada penampilan anak-anak, ada dukungan sekolah, sponsor. Ini jadi bikin mikir ya. Mikir gimana tuh? Selain apa yang kita sajikan di piring, gimana caranya kita bisa ikut ngebangun lingkungan yang lebih luas? Di rumah, sekolah, komunitas. Lingkungan yang secara alami gitu, ngedukung anak-anak kita milih makanan sehat untuk jangka panjang. Nah, itu mungkin sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng.